Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zia Nafisah dengan NIM 2514314201142 dari Keperawatan 2C. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem endokrin dan juga sistem panca indera atau sensori. Yang pertama kita akan bahas mengenai sistem endokrin. Pertama-tama kita akan membahas kelenjar. Kelenjar di sini ada dua. Yang pertama kelenjar endokrin dan yang kedua kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran. Kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon yang langsung dialirkan ke dalam darah untuk membantu metabolisme. Sedangkan kelenjar eksokrin ini dia memiliki saluran. Hasilnya itu bukan hormon tetapi dia menghasilkan saliva dan juga keringat. Selanjutnya kita bahas mengenai hipotalamus dan hipofise. Hipotalamus dan hipofise ini pusat dari kelenjar. Hipotalamus mengatur pelepasan hormon hipofise, sedangkan hipofise ini menghasilkan hormon pengatur kelenjar lain. Hipofise ini ada dua, yang pertama hipofise posterior dan yang kedua hipofise anterior. Yang termasuk ke dalam hipofise posterior adalah ADH yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air, kemudian ada oksitosin yang mengatur kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Pada hipofise anterior, yang pertama ada GH yang berfungsi untuk pertumbuhan, kemudian juga ada prolaktin yang berfungsi untuk produksi ASI, kemudian ada TSH yang berfungsi untuk merangsang tiroid. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelenjar lain yang ada dalam tubuh. Yang pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan T3 dan T4 yang berfungsi untuk metabolisme. Kemudian ada kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kalsium darah. Terus kemudian ada kelenjar yang kedua yakni paratiroid. Ini menghasilkan PTH yang berfungsi untuk meningkatkan kalsium. Kelenjar yang ketiga yaitu adrenal. Adrenal di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama korteks yang menghasilkan aldosteron dan kortisol. Kedua ada medula yang menghasilkan adrenalin. Kelenjar selanjutnya ada pankreas. Pada pankreas di bagian sel beta ini menghasilkan insulin yang berfungsi untuk menurunkan gula darah. Pankreas juga menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk menaikkan gula darah. Selanjutnya ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada perempuan disebut ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Pada laki-laki yakni testis yang menghasilkan testosteron. Jadi kesimpulannya, sistem endokrin bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dengan bantuan hormon, tubuh dapat beradaptasi, tumbuh, dan berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem panca indera atau sensori. Panca indera adalah alat tubuh yang membantu kita untuk mengenali dunia di sekitar kita. Lewat panca indera, tubuh bisa menerima rangsangan dari luar lalu mengirimkannya ke otak untuk dipahami. Indera yang menerima rangsangan dari luar tubuh disebut eksoreseptor, sedangkan yang menerima perubahan dari dalam tubuh disebut interoreseptor. Kita memiliki 5 indera. Yang pertama adalah indera penglihatan yang berkaitan oleh mata dengan mata. Jadi mata kita itu menangkap cahaya, lalu cahaya tersebut diolah oleh otak menjadi gambar yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua ada telinga atau indera pendengaran yang
fungsinya untuk menangkap getaran suara dari lingkungan sekitar. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga, kemudian diubah menjadi sinyal saraf yang dikirimkan ke dalam otak. Selanjutnya yang ketiga ada indera pencium dan indera pengecap. Hidung dan lidah bekerja sama dalam mengenali bau dan rasa. Hidung menangkap bau yang ada di udara, sedangkan lidah mengenali rasa dari makanan dan minuman, seperti rasa manis, asin, pedas. Di lidah terdapat bintik-bintik kecil yang berfungsi untuk mengecap rasa seperti manis, asin, dan lain-lainnya. Karena saling berkaitan, saat hidung tersumbat, makanan sering terasa kurang enak. Selanjutnya ada indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Melalui kulit, kita bisa merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Semua rangsangan tersebut diterima oleh ujung-ujung saraf di kulit, lalu dikirimkan ke otak untuk diartikan. Jadi kesimpulannya, panca indera membantu tubuh kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan menjaga keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.